bahwa Raja Yaman yang bernama Al-Malik Umar bin Rasul wafat tahun 696 Hijriah menulis sebuah kitab yang bernama Turfat Al-Asab fi Ma'rifat Al-Ansab, yang di dalam kitab itu ia mencatat seluruh asyraf yang berada di Yaman, syarif-syarif yang ada di Yaman. Tetapi dalam kitab itu keluarga Ba'alawi tidak dicatat, padahal di tahun itu keluarga Ba'alawi telah ramai menyebar di Yaman. Baru pada abad 12 yang dicetak ulang ya oleh pengarang kitab Ar-Raudhul Jali ini, Syekh Murtadha Az-Zabidi, baru ada nama Abdullah atau Ubaidillah. Jadi abad 12. Jadi sampai abad 10 ini nggak ketemu. Apakah bisa ditanyakan terputus? Lah tidak ada. Terputus itu bagaimana? Kalau ada hilang, nah itu bisa dikatakan terputus. Tapi kalau tidak ada dan tidak disebutkan, baik yang di musyajar manuskrip berbentuk seperti pohon-pohonan ini pun tidak ada. Adanya itu ketika dicetak ulang pada abad 12 Hijriah. Sudah, kitab ini sudah lengkap. Selanjutnya beliau Syekh Murtadha Az-Zabidi yang mengarang kitab Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Ini berbeda dengan yang dimiliki oleh Habib Hanif. Beliau cetakan yang akhir, yakni Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Beda dengan yang saya punya Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Di sini seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa sesuai dengan kesepakatan pakar nasab bahwa putranya Imam Ahmad Al-Abah itu cuma Muhammad Abu Ja'far. Adapun yang Ali dan Husain itu pun tidak disebutkan di sini. Walaupun begitu, beliau menambahkan setelah waqat anjaba walahu akibun bimisra waraya wawasid wal basrah wa Baghdad. Hadza mattafaqu alaihi an-nasabun min Aqib Ahmad bin Isa an-Naqib. Wa amma waladuhu Abdullah wa qila Ubaidullah atau Ubaidillah. Fa huwa alladzi intaha ilaihi faru hadis syajarah al-mubarakah. Lahu minal waladi salasatu banin. Alwi, Jadid, ada yang mengatakan Judid, Jadid dan Basri atau Ismail. Nah, ini bahasan lain dan tidak disepakati oleh semua pakar nasab. Nah, ini Ar-Raudhul Jali ya, karya Syekh Murtadha Az-Zabidi, abad berapa? Abad 12 baru mulai ada nama-nama itu. Sekarang kita kembali ke bahasan tentang pertanyaan yang diajukan oleh Laura Adha di Adha Official. Apakah ada yang spesifik menerangkan, memutuskan bahwa Ubaidillah itu terputus? Jawabannya adalah Ubaidillah itu tidak ada di kitab-kitab yang awal ini. Jawaban saya seperti itu, tidak ditemukan. Jika ada yang bisa menemukan seperti yang saya sampaikan kemarin, Qala Asy-Syaraf Al-Ubaidili, padahal Imam Al-Ubaidili itu hidup pada abad ke-5 dan ditemukan kitabnya, maka akan bisa mengalahkan kitab-kitab ini. Sama seperti kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang baru ditemukan kemarin, 26 tahun yang lalu. Kalau Qala Asy-Syaraf Al-Ubaidili itu tidak ditemukan, ya yang dicantumkan oleh Abu Bakar Ba'adzib ketika mentahqiq kitab Ar-Raudhul Jali cetakan tahun 1444 Hijriah saat ini, ya maka ya sia-sia saja kalau tidak ditemukan. Kalau hanya Qala Asy-Syaraf Al-Ubaidili, dan sudah saya sanggah bahwa hajara wa auladu ilal masyriq, ke arah timur, bukan ke Yaman, ilal janub, tidak begitu. Jadi kalau dibantah lagi, surah wal istifadhah, makam Imam Ahmad dan Imam Ubaidillah itu ada di Yaman, misalnya ada di Hadramaut, ya sudah dikenal sejak dulu itu. Ya wallahu a'lam. Yang asli menurut penelitian yang ada turun temurun,
makam Imam Ahmad Al-Aba itu ada di Najaf, Irak. Jadi di Najaf, bukan di Yaman. Ya di Yaman kok ada, ya Allah alam. Sama seperti kasus makamnya Haryo Penangsang, itu kan baru kemarin saja, Sultan Demak. Makamnya Haryo Penangsang itu ada 4. 1 di Blora, 2 di Komplek Pemakaman Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, Bintoro. Ketiga ada di Kadilangu dekat makamnya Sunan Kalijogo, makam Aryo Penangsang. Terus yang keempat ada di daerah Palembang, Sumatera Selatan, itu ada makam Aryo Penangsang dari Demak, Jawa. Bagaimana ini? Ya sama seperti makamnya Mbah Sunan Bonang, Suruh Wal Istifadhah itu ada di Tuban Kota, dekat alun-alun, Masjid Jamid, dekat pantai. Yang kedua ada di daerah Desa Bonang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Dan yang ketiga ada di Bawean. Begitu juga makam Sunan Prawoto. Selama ini diyakini banyak orang bahwa makam Sunan Prawoto, Raja Demak yang menggantikan Sultan Trenggono, ya, itu ada di Prawoto Sukolilo Pati, Jawa Tengah. Padahal menurut ahli sejarah tidak. Makam Sunan Prawoto itu harusnya ada di komplek makam Sultan di sebelahnya Masjid Agung Demak. Mana yang benar? Mana yang benar? Jadi tidak hanya itu saja. Kita tarik ke zaman sekarang, makamnya Muso Al-Munawwar itu nggak ada. Tokoh PKI Affair Madiun tahun 48 itu tahun 1948. Baru berapa tahun? Belum ada 100 tahun pun tidak ditemukan. Setelah dibakar itu apakah ada sisa tengkoraknya atau tulangnya lalu dimakamkan atau tidak? Nggak ada. Nggak ada sejarahnya. Padahal di Magetan itu ada cucunya yang bernama Mariana Winarni. Tapi tidak tahu di mana makam Muso Munawwar. Begitu juga makam DNA Aidit, nggak ditemukan. Nggak ditemukan. Padahal saksi sejarahnya ada. Baru tahun 65 kemarin loh ya. Baru tahun 1965 Edit ditembak mati di Boyolali. Di sumur mana? Apakah setelah ditembak itu digali sumurnya lalu dibuat makam atau bagaimana? Nggak ditemukan. Nggak ada makamnya. Jadi kadang-kadang itu ada pencari sejarah ya, kadang-kadang membuat makam-makam sendiri. Makam Brawijaya itu belum beragama Islam, jadi tidak dimakamkan. Makam Gajah Mada itu belum Muslim, jadi tidak ada makamnya. Nah inilah yang namanya sejarah, bisa dikaburkan, dikuburkan, dan dikabarkan dengan berita yang palsu. Nah, sesuai yang saya sampaikan kemarin, Imam Ahmad Al-Aba itu makamnya ada di mana? Kalau menurut pendapat sesuai yang saya sampaikan kemarin itu berada di daerah Najaf, Irak. Kalau yang di Yaman itu ya Allah alam. Mungkin Ahmad yang lain atau bagaimana, wallahu alam. Kita masih belajar terus. Itu sudah syuhrah wal istifal bahwa diyakini banyak orang. Sama seperti makam Mbah Priyo itu loh ya. Katanya sudah dipindah. Kok sampai sekarang masih ada Hubah Al-Haddad, makam Mbah Priyo. Padahal tidak ada makam Mbah Priyo di situ. Nah ini bagaimana caranya untuk menyadarkan para pengagumnya, pengikutnya, pengkultusnya itu bagaimana? Nah ini PR kita bersama. Oleh sebab itu sekali lagi saya sampaikan untuk memungkasi atau menyudahi polemik masalah terputus atau tidaknya Ubaidillah dengan Ahmad Al-Aba ini, jika merunut pada Syekh Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah Al-Turbani itu membatalkan nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi itu tidak sah. Dasarnya apa? Banyak dasarnya. Jadi tidak hanya Syekh Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah Al-Turbani yang membatalkan nasabnya Bani Alawi yang ada di Yaman. Begitu juga Syarif Murad Sukri yang membatalkan nasab Ba'alawi berdasarkan kitab Umdatut Thalib ini dan Umdatut Thalib Kubro. Jadi
maka asobiyah telah menggerakkan aku, jiwa abiyah telah memotivasiku untuk mengarang kitab nasab-nasab keturunan Abi Thalib yang mencakup furu' dan usul dan mengumpulkan al-azam, al-ajdam dan az-zuyul keturunan dan meratakan serta menghabiskan cabang-cabang ilmu ini dan tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali semua dimasukkan. Jadi Ibnu Inabah, Ibnu Ambah ini benar-benar teliti dan tidak memasukkan nama Abdullah atau Ubaidillah. Dari kalimat Ibnu Inabah ini, Murad Syukri menyatakan bahwa nasab Ba'alawi batil. Karena jika Ba'alawi itu sahih, maka Ibnu Inabah akan menyebutkannya. Karena Ibnu Inabah telah mengatakan dalam mukaddimahnya bahwa kitabnya mencakup seluruh keturunan Abu Thalib. Alasan yang kedua dari Murad Syukri dalam membatalkan nasab Ba'alawi adalah alasan yang ketiga. Murad Syukri mengatakan bahwa keluarga Ba'alawi hendaklah dapat menyajikan tulisan ulama yang semasa dengan Muhammad Sohib Mirbat dan leluhurnya sampai Ubaidillah, yaitu di abad 6, 7, 8. Apakah ada ulama yang semasa dengan leluhurnya itu menyebutkan nama mereka? Ada beberapa alasan lagi bagi Murad Syukri yang tidak menulis-tulis dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Bahkan ada lagi ulama Mesir juga Al-Audah yang mengatakan batalnya nasab Ba'alawi. Begitu juga sebenarnya Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani itu juga membatalkan. Tapi akan kita bahas pada sesi yang lain. Oleh sebab itu, dari kesemua kitab ini saya jujur apa adanya. Kalau ada saya katakan ada, kalau tidak ya saya katakan tidak. Mulai dari silsilah, ya semua, mulai dari Imam Ahmad belum lahir sampai sudah lahir sampai dua anak, tidak disebutkan nama anaknya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Dalam Kitabul Mu'aqqabin juga begitu. Ini paling lama, ya. Bahkan cantumkan juga tulisan tangan, ya, manuskrip aslinya, tulisan-tulisan tangan ini. Jadi bukan cetakan baru, ya, disertakan juga. Jadi keakurasian data dalam kitab ini dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mengatakan oh kita palsu. Jangan begitu. Sedikit-sedikit palsu dan palsu. Ya, ini namanya orang yang putus asa. Oleh sebab itu, tantangan Syekh Ahmad Syukri itu tadi, Syekh Murad Syukri, cari kitab yang katanya pernah mengatakan dalam Ar-Raudhul Jali cetakan yang ditahqiq oleh Abu Bakar Ba'azib, Qala Asy-Syaraf Al-Ubaidili itu. Kalau ketemu kitabnya, monggo dibuka kembali. Jadi tidak perlu diadakan seminar terbuka sebenarnya. Ini sudah jelas sebenarnya. Ini sudah sangat jelas antara hitam dan putih sebenarnya. Lah kalau toh memang masih ada yang meyakini sesuai dengan surah wal istifadhah itu, ya silahkan kembali kepada individu masing-masing. Saya tidak membatalkan, saya hanya membaca data yang ada dan saya tidak mengada-ada. Kalau saya mengada-ada, ancamannya adalah neraka di dunia sampai di akhirat saya. Jadi bila sekali lagi ditanyakan apakah ada ulama nasab yang mengatakan bahwa Ubaidillah terputus, jangan berkata seperti itu. Tidak ditemukan dan tidak ada anaknya Imam Ahmad Al-A'bah yang bernama Abdullah atau Ubaidullah di abad-abad ini sampai abad ke-10 ini. 12, 11 akhir, 12, 13 baru mulai benar-benar pencangkokan dan pencantolan itu berhasil sukses sampai pada Syamsul Dhohirah yang dijadikan pegangan oleh Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah itu. Mungkin sementara ini yang dapat saya sampaikan.